Faslun fi mujib taklif. Fasal di dalam hal-hal yang menyebabkan seseorang itu menjadi mukallaf. Wa haitsu nito ay ta'allaqa, dan sekiranya nito yaitu adalah ta'allaqa, bergantung, al-hukmu, hukum, wa huwa khitabus syar'i al-muta'alliq bi af'al mukallafin talaban aw takhiran aw wad'an. Hukum itu apa? Khitabus syari', khitabnya pembuat syariat. Pembuat syariat itu siapa? Allah secara hakiki dan Rasulullah SAW secara idofi. Karena Rasulullah SAW tidak mungkin beliau itu mengerjakan atau mengucapkan sesuatu tanpa ada arahan dari Allah Subhanahu wa taala. Diterangkan Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Quran, wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Tidaklah Rasulullah SAW itu berucap dari hawa nafsunya, dan semua yang hanya saja yang dikerjakan oleh Rasulullah SAW itu semuanya adalah bersumber dari wahyu yang diwahyukan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Khitabus syari' al-muta'alliq, dan khitab tersebut berhubungan bi af'alil mukallafin, dengan kelakuan-kelakuan orang mukallaf, dengan perlakuan orang mukallaf. Tolaban, baik itu sifatnya tuntutan, orang mukallaf dituntut. Dituntut untuk apa? Untuk mengerjakan atau untuk meninggalkan. Kalau tuntutan itu sifatnya adalah untuk mengerjakan dan sifatnya harus, maka itu namanya wajib. Tuntutan itu namanya wajib. Wajib bagi mukallaf dia itu untuk melaksanakan sesuatu itu. Atau bisa juga disebut dengan fardu. Di dalam mazhab kita, wajib dan fardu itu disamakan kecuali di dalam bab haji. Kalau di dalam mazhab lain, misalnya dalam mazhab Imam Abu Hanifah, itu dibedakan antara wajib dan fardu. Kalau fardu itu harus dikerjakan, kalau wajib itu apabila ditinggalkan berdosa, tetapi ibadahnya tetap sah gitu. Misalnya sekarang wudu, fardu wudu mereka adalah membasuh muka, membasuh tangan, mengusap kepala, kemudian membasuh kaki, ya. Dan itu adalah sekedar membasuh sesuatu ma yusamma al-ghuslu, yang dinamakan dengan menyiram, meskipun tidak merata. Meratanya itu di dalam mazhab mereka hukumnya wajib. Jadi kalau misalnya basuhannya itu tidak merata, maka wudunya tetap sah, tetapi dia tetap berdosa. Karena apa? Meninggalkan kewajiban. Fardunya dilaksanakan, jadi sah. Lalu dia meninggalkan kewajiban, maka itu hukumnya berdosa. Misalnya di dalam mazhab mereka, ya, misalnya ada cerita ini, siapa lupa saya, mungkin saya pernah baca di kitab salaf itu, abahnya Habib Abdul Qadir As-Segaf. Abahnya Habib Abdul Qadir As-Segaf itu beliau bertempat di Sewun kan, ketika itu beliau menjadi qadhi. Kemudian datang seseorang kepada beliau mengadukan bahwasanya orang ini tidak bisa untuk menyempurnakan wudunya karena apa? Dia sakit mata, sangat parah sakit matanya sehingga tidak boleh kena air. Nah, kemudian oleh abahnya Habib Abdul Qadir ini disuruh untuk ya berwudulah dengan wudunya seperti di mazhab Imam Abu Hanifah. Ya meskipun tidak rata semuanya, itu tetap sah wudunya. Karena apa? Karena meratakannya itu hukumnya wajib di dalam mazhab mereka. Jadi itu adalah suatu solusi dari beliau. Itu contoh dari perkataan yang kita katakan tadi, bahwasanya di dalam mazhab kita Al-Imam Asy-Syafi'i itu disamakan antara istilah wajib dan fardu. Apabila di dalam mazhab Imam Abu Hanifah itu dibedakan antara wajib dan fardu. Sampai di tolaban sifatnya tuntutan itu
untuk mengerjakan. Kalau mengerjakannya itu sifatnya harus, maka itu namanya wajib. Kalau tidak harus tetapi condong ke arah syariat itu lebih menyenangi, apabila hal tersebut dilakukan, maka itu namanya sunnah. Ya, sunnah di dalam mazhab kita ada banyak istilahnya, ada sunnah, ada mandub, ada mustahab. Itu adalah istilah-istilah yang artinya sama. Apa itu? Yaitu adalah sunnah. Nanti diterangkan di sini apa itu wajib, apa itu sunnah, itu definisinya nanti diterangkan. Apabila tuntutan tersebut adalah tuntutan untuk meninggalkan, maka apabila meninggalkannya itu sifatnya harus, dinamakan dengan hukum haram. Dan apabila tidak harus tetapi lebih condong ke arah syariat, lebih menyenangi apabila hal tersebut ditinggalkan, maka itu namanya makruh, ya. Makruh itu apa? Sesuatu yang dibenci. Kalau dari segi bahasanya kariha itu membenci. Kalau makruh itu adalah isim maf'ulnya, artinya dibenci. Jadi sesuatu yang tidak disenangi oleh syariat, namanya makruh. Itu masuk di dalam kategori tolaban. Au takhiron, atau sifatnya memilih. Ada pilihan di situ, boleh mengerjakan, boleh juga tidak mengerjakan, dan tidak ada efek dia mengerjakan dan tidak mengerjakan itu sama saja. Mengerjakan ya tidak mendapatkan pahala, tidak mengerjakan ya tidak mendapatkan dosa. Ya. Takhiron itu masuk di dalam situ hukum mubah. Mubah itu boleh meninggalkan, boleh tidak meninggalkan. Wad'an, atau hukumnya adalah wad'i. Wad'i itu apa? Jadi di dalam usul fikih itu ada hukum taklifi, ada hukum wad'i. Kalau hukum taklifi itu ya yang kita terangkan tadi, wajib, haram, sunnah, makruh, mubah, itu namanya hukum taklifi, berhubungan dengan kelakuannya seorang mukallaf. Kalau wad'i itu hukum itu adalah sesuatu kondisi yang menyebabkan hukum itu ada. Entah itu karena dia menjadi sababnya, menjadi sebabnya, entah dia karena menjadi syaratnya, atau dia menjadi maniknya, menjadi penghalangnya. Apa itu sabab, syarat, dan manik? Sabab itu adalah sesuatu yang wajib ada untuk adanya suatu hukum. Suatu yang harus ada untuk adanya suatu hukum. Misalnya, hukum wajibnya sholat maghrib disebabkan terbenamnya matahari. Wajibnya sholat maghrib disebabkan terbenamnya matahari. Kalau matahari tidak terbenam, maka hukum wajib sholat maghrib itu belum ada. Ya, itu namanya sabab. Sholat subuh wajibnya apabila matahari, apabila fajar itu telah muncul. Itu namanya sabab. Kalau syarat itu biasanya ada beberapa. Syarat itu biasanya ada beberapa. Dan apabila salah satunya ada, maka hukum itu ada. Kalau salah satunya nggak ada, terkadang bisa didapatkan dengan yang lainnya. Itu namanya syarat. Misalnya kita membahas syarat taklif di sini ada sampai ke 15 tahun atau dengan ihtilam, misalnya seperti itu. Sampai ke umur 15 tahun atau dengan ihtilam. Kalau dia itu belum ihtilam sampai umur 15 tahun, maka dia sudah disebut dengan mukallaf. Karena apa? Karena salah satu syaratnya ada. Kalau dia belum masuk di dalam umur 15 tahun tapi dia sudah ihtilam, ya tetap hukum itu ada. Karena apa? Karena itu sifatnya syarat. Ya. Kalau manik, penghalang suatu hukum itu ada, misalnya warisan kepada anak turunan misalnya. Bisa warisan kepada anak turunan itu dibatalkan dengan adanya penghalangnya apa? Misalnya anak turunnya ini dia yang membunuh si orang tuanya, sehingga dia tidak mendapatkan warisan. Karena apa? Karena adanya manik, dan itu dijelaskan panjang di dalam ilmu usul fikih.
Itu hanya sekedar saja, hanya sekilas saja tentang berhubungan dengan definisi ini. Wa hadza hasba istilahil usuliyin, dan ini sesuai dengan istilahnya ahli usul fikih. Wa amal hukmu syar'i, adapun hukum syariat, fi istilahil fuqaha, di dalam istilahnya para fuqaha, para ahli fikih, fahuwa al-atharu alladhi yaqtadihi khitabus syari'. Itu adalah suatu dampak yang diadakan, disebabkan, dituntut oleh khitabus syari', oleh khitabnya pembuat syariat, fil fi'li, di dalam suatu kelakuan, kal wujubi, seperti kewajiban, wal hurmati, dan keharaman, wal ibahati, dan kemubahan. Wa hadza huwal muradu huna, dan ini adalah yang dimaksud di dalam bab ini. Fa'alaihi, maka atasnya, atas definisi tersebut, fa innal ahkam syar'iyyah tanqasimu ila khamsati aqsam, maka sesungguhnya hukum-hukum syariat terbagi menjadi 5 bagian. Al-wujubu wa huwa radiful fardi. Yang pertama adalah wajib. Wa huwa radiful fardi, dan itu adalah sinonim dari kata fardu. Jadi seperti saya katakan tadi, sama di dalam mazhab Imam Syafi'i, antara wajib dan fardu itu sama. Wa huwa ma yuthabu ala fi'lihi wa yu'aqabu ala tarkihi, dan itu adalah sesuatu yang diberikan pahala atas mengerjakannya dan dihukum atas meninggalkannya. Dihukum atas meninggalkannya. Diberikan pahala ketika diberikan pahala, maksudnya ganjaran ketika dia itu mengerjakan, dan dihukum apabila dia itu meninggalkan. Dan hukumnya itu ada hukum duniawi dan ada hukum ukhrawi. Di dalam sebagian kewajiban itu hukumnya menyangkut dengan hukum duniawi dan hukum ukhrawi. Sebagian yang lain itu hanya menyangkut di dalam hukum ukhrawi saja. Misalnya yang masuk di dalam hukuman yang ada di dunia dan di akhirat. Satu kelakuan apabila dia itu ditinggalkan, maka dia itu dihukum di dunia dan di akhirat. Misalnya seseorang yang meninggalkan sholat. Seorang yang meninggalkan sholat karena dia mengingkari kewajiban sholat. Seseorang yang meninggalkan sholat karena mengingkari kewajiban sholat, maka dia hukumnya murtad. Maka dia sekarang terkena hukum Islam yang ada di dunia. Apa itu? Yaitu adalah dibunuh. Ya, dibunuh. Nanti di akhirat masih dihukum lagi dengan kemurtadannya tadi, dengan pengingkarannya terhadap sholat tadi menjadikan dia murtad, sehingga dia berhak untuk dihukum di akhirat. Jadi seperti itu. Tidak hanya hukum di akhirat saja, tetapi di dunia juga sudah ada hukumnya di dalam sebagian kewajiban. Wal mandubu, dan hal yang sunnah, wa huwa radiful masnun, dan itu adalah sinonim dari kata masnun, sunnah, ya. Wa huwa ma yuthabu ala fi'lihi wa la yu'aqabu ala tarkihi, dan itu adalah sesuatu yang diberikan ganjaran atas mengerjakannya. Wa la yu'aqabu ala tarkihi, dan tidak dihukum atas meninggalkannya. Bersiwak misalnya, kalau seseorang bersiwak, maka dia diberikan pahala mengerjakan sunnah. Kalau misalnya dia tidak bersiwak, maka ya tidak diberikan hukuman karena meninggalkan sunnah, ya tidak diberikan hukuman. Tapi apabila dia mengerjakan, dia mendapatkan pahala. Dan siwak itu sunnah di dalam setiap keadaan. Meskipun nganggur seperti ini, kemudian kamu bersiwak, ya tetap mendapatkan pahala sunnah. Dan lebih ditekankan lagi apabila dikerjakan ketika akan wudhu, ketika kamu itu akan melaksanakan sholat, ketika bau mulut ini berubah, itu lebih besar pahalanya. Satu sholat dengan siwak itu lebih baik daripada 70 sholat tanpa bersiwak. Rasulullah SAW bersabda, laula an asyqa ala ummati la amartuhum
bisiwaki inda kulli wudu. Seandainya tidak memberatkan, tidak takut memberatkan atas umatku, maka aku akan menyuruh mereka untuk bersiwak setiap saat mereka itu akan berwudu. Itu mandub. Wal muharram, dan hal yang haram, wa huwa ma yuthabu ala tarkihi imtithalan wa yu'aqabu ala fi'lihi. Dan hal yang haram itu definisinya adalah sesuatu yang diganjar atas meninggalkannya. Imtithalan karena patuh terhadap hukum syariat. Karena patuh terhadap hukum syariat. Bukan karena patuh terhadap nasihat dokter. Misalnya dia meninggalkan untuk meminum khamr. Dia meninggalkan untuk meminum khamr. Karena apa? Karena dokter melarangnya agar dia tidak meminum khamr karena dia mempunyai misalnya penyakit lambung. Maka dia meninggalkan minum khamr itu bukan karena patuh terhadap perintah syariat, tetapi lebih patuh terhadap perintah dokter. Maka yang seperti itu tidak diganjar. Kalau diganjarnya itu ketika dia itu ada kesempatan untuk minum khamr, kemudian enggak, aku takut kepada Allah Ta'ala dan syariat melarangku untuk minum khamr, maka itu namanya imtithalan, patuh terhadap perintah syariat. Maka dengan dia meninggalkan minum khamr itu karena patuh terhadap perintah syariat, maka dia diganjar oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa yu'aqabu ala fi'lihi, dan dihukum atas mengerjakannya. Meminum khamr itu hukumnya haram apabila dia meminumnya meskipun sedikit, maka dia terkena hukuman. Baik itu hukuman di dunia maupun hukuman di akhirat. Kalau hukuman di dunia, hukum Islam di dunia bagi seorang yang minum khamr, maka dia dicambuk 40 kali sampai 80 kali. Ya. Di akhirat nanti dia masih dihukum. Karena apa? Karena dia melanggar suatu keharaman gitu. Melakukan suatu keharaman. Wal makruhu, dan hal yang makruh adalah ma yuthabu ala tarkihi imtithalan wa la yu'aqabu ala fi'lihi, sesuatu yang diganjar atas meninggalkannya imtithalan karena patuh terhadap hukum syariat, wa la yu'aqabu ala fi'lihi, dan tidak dihukum atas mengerjakannya. Wal mubahu, dan sesuatu yang mubah, ma la yuthabu ala tarkihi wala fi'lihi, sesuatu yang tidak diganjar atas meninggalkannya dan juga tidak diganjar atas mengerjakannya. Wala yu'aqabu ala ahadihima, dan tidak dihukum atas salah satu daripada keduanya. Tetapi apabila suatu yang mubah itu terus diniatkan oleh dia untuk taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka tetap diberikan ganjaran. Karena apa? Karena niatnya. Tetap diberikan ganjaran karena niatnya. Misalnya seseorang itu berniat untuk tidur. Niatnya agar dia itu bisa untuk sholat malam. Tidur lebih awal agar dia itu bisa untuk sholat malam. Bisa untuk menikmati kemesraan malam dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka dia diganjar atas tidurnya. Karena apa? Karena niatnya. Seorang makan, dan makannya itu agar dia berniat agar dia itu dikuatkan untuk mengerjakan ketaatan, aktivitasnya di dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan ketaatan itu banyak ya. Meskipun bekerja itu, aktivitas kita kerja mencari uang itu bisa menjadi suatu ketaatan. Karena apa? Ya dilihat niatnya. Kalau niatnya di dalam bekerja kita itu untuk mencukupkan diri kita, apabila niatnya di dalam bekerja itu untuk menafkahi kepada orang-orang yang wajib kita nafkahi, kepada istri, kepada anak, untuk agar kita itu tidak bergantung kepada orang lain, maka apabila niatnya itu soleh seperti itu, maka bekerjanya juga diberikan ganjaran oleh Allah Ta'ala. Ya, jadi sesuatu yang mubah itu apabila niatnya baik, maka bisa menjadi sesuatu yang diganjar oleh Allah Ta'ala. Dalam Safatul Zubat
Muallifnya beliau berkata, lakin idza nawa bi aklihil quwa li taatillahi lahu maqad nawa. Tetapi apabila nawa bi aklihi, dia berniat dengan makannya itu al-quwa, kekuatan, li taatillah, untuk taat kepada Allah Ta'ala, lahu maqad nawa, maka untuk dia apa yang dia niatkan. Maksudnya apa? Dia diganjar dengan ganjaran niatnya.